Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah studi Al-Quran akan menjelaskan mengenai ilmu kasam yang beranggotakan saya sendiri, Tania Virgianasari, kemudian Taskia Dewi Kotronada, kemudian Amanda Amelia Putri Wijayanti. Yang pertama adalah pengertian kasam. Secara etimologi, kata kasam memiliki makna yang sama dengan dua kata lain, yaitu halaf dan yamin yang berarti sumpah. Sumpah dinamakan juga dengan yamin karena orang-orang Arab ketika sedang bersumpah telah memegang tangan kanan sahabatnya. Sedangkan secara terminologi, kasam Al-Quran adalah ilmu yang membicarakan tentang sumpah-sumpah yang terdapat dalam Al-Quran. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kasam adalah sesuatu yang disampaikan untuk menguatkan sebuah berita dengan tujuan untuk menghilangkan keraguan dan meyakinkan tentang kebenaran isi kandungan Al-Quran. Selanjutnya adalah sabab sumpah kasam dalam Al-Quran. Sabab kasam artinya sebab sumpah, yaitu latar belakang terjadinya sumpah. Allah bersumpah dengan sesuatu disebabkan sebagian manusia mengingkari atau mereka menganggap remeh sesuatu. Anggapan ini terjadi dari ketidaktahuan mereka tentang faedahnya, atau lupa dan buta dari hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mungkin juga pendapat seseorang terbalik dengan yang sebenarnya. Lalu dia berakidah tidak sesuai dengan yang ditetapkan Allah. Jadi latar belakang adanya kasam adalah karena masih ada keraguan, pengingkaran, dan penolakan sebagian kelompok orang mengenai kebenaran yang tertuang di dalam Al-Quran. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Taskia Dewi Kotronada. Baik, kepada Mbak Taskia dipersilahkan. Terima kasih disampaikan kepada Mbak Tania. Selanjutnya saya akan menjelaskan huruf-huruf pada qasam. Dalam unsurnya, qasam terdiri dari 3 unsur sighot qasam. Di antaranya adalah fiil yang ditransitifkan. Nah, di sini ada 3 huruf yang menjadi huruf-huruf qasam. Yang pertama adalah wawu. Semisal dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 23 yang berbunyi fa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqum mislama annakum tantiqun, yang artinya maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Dapat diketahui bahwa huruf wawu di sini menjadi huruf qasam atau sumpah. Dan yang kedua huruf ba. Semisal dalam surat Al-Qiyamah ayat 1, la uqsimu biyaumil qiyamah, yang artinya aku bersumpah dengan hari kiamat. Bersumpah kali ini diketahui dalam huruf ba. Kemudian yang ketiga yakni huruf ta. Semisal dalam Quran surat An-Nahl ayat 56 yang berbunyi wa yaj'aluna lima la ya'lamuna nasiban mimma razaqnahum tallahi la tus'alunna amma kuntum taftarun, yang artinya dan mereka menyediakan sebagian rizki yang telah kami berikan kepada mereka untuk berhala-hala yang mereka tidak mengetahui kekuasaannya. Demi Allah, kamu pasti akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada-adakan. Dari ketiga huruf tersebut dapat dijelaskan bahwa ketika ba bisa diganti dengan wawu ketika pada isim dhohir, dan adapun huruf ta hanya bisa disambung dengan pada lafaz jalalah, ya seperti contoh tadi watallahi. Namun qasam dengan ta ini jarang digunakan, sedangkan yang banyak adalah dengan wawu. Banyak juga contoh-contoh huruf qasam yang diawali dengan wawu. Misalnya wal laili idza yaghsha, wad duha, wal fajr, dan lain sebagainya. Kemudian macam-macam qasam ada 2, yakni dhahir dan mudmar. Yang pertama dhahir. Dhahir ialah sumpah yang di dalamnya disebutkan fi'il qasam dan muqsam bih, dan diantaranya ada yang dihilangkan fi'il qasamnya, sebagaimana pada umumnya karena dicukupkan dengan huruf jar berupa ba, wawu, dan ta. Di beberapa tempat, fi'il qasam terkadang didahului atau dimasuki la nafi, seperti contoh
La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah, yang artinya tidak, aku bersumpah dengan hari kiamat, dan tidak, aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali diri sendiri. Dikatakanlah di dua tempat ini adalah la nafi yang berarti tidak, untuk menafikan sesuatu yang tidak disebutkan dengan sesuai konteks sumpah. Dan takdir atau perkiraan artinya adalah tidak benar apakah yang kamu sangka bahwa hisab dan siksa itu tidak ada. Kemudian baru dilanjutkan dengan kalimat berikutnya. Aku bersumpah dengan hari kiamat dan dengan nafsu lawamah bahwa kamu kelak akan dibangkitkan. Dikatakan pula bahwa la tersebut untuk menafikan qasam. Seakan-akan ia mengatakan, aku tidak bersumpah kepadamu dengan hari itu dan nafsu itu, tetapi aku bertanya kepadamu tanpa sumpah. Apakah kamu mengira bahwa kamu tidak akan mengumpulkan tulang belulangmu setelah hancur berantakan karena kematian? Sungguh masalahnya teramat jelas sehingga tidak lagi memerlukan sumpah. Tetapi dikatakan pula la termasuk zaidah atau tambahan. Pernyataan jawab qasam dalam ayat tersebut tidak disebutkan, tetapi telah ditunjukkan oleh perkataan sesudahnya. Apakah manusia mengira takdirnya ialah sungguh kamu akan dibangkitkan dan akan dihisab. Kemudian yang kedua, macam qasam yang kedua adalah mutmar, yaitu di dalamnya tidak dijelaskan fi'il qasam dan tidak pula muqsam bih, tetapi ia ditunjukkan oleh lam taukid yang masuk ke dalam jawab qasam, seperti firman Allah, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum, yang artinya kamu sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Maksudnya, demi Allah kamu sungguh-sungguh akan diuji. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Amanda. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Taskia. Selanjutnya saya akan menjelaskan unsur-unsur qasam. Qasam terbagi menjadi 3 unsur, antara lain, yang pertama ada adat qasam, adalah sigat yang digunakan untuk menunjukkan qasam atau sumpah, baik dalam bentuk fi'il maupun bentuk seperti ba, ta, dan wawu sebagai pengganti fi'il qasam karena sumpah sering digunakan dalam keseharian. Yang kedua ada al-muqsam bih, yaitu sesuatu yang dijadikan sumpah oleh Allah. Sumpah dalam Al-Quran ada kalanya dengan memakai nama yang agung, seperti nama-nama Allah, dan ada kalanya dengan menggunakan nama-nama ciptaannya. Yang ketiga ada muqsam alaih, kadang juga disebut dengan jawab qasam. Muqsam alaih merupakan suatu pernyataan yang datang mengiringi qasam, yang berfungsi sebagai jawaban dari qasam. Berikut saya akan menjelaskan penggunaan pola kalimat. Yang pertama ada ibtida atau berita tanpa penguat, yaitu untuk orang yang netral dan wajar-wajar saja dalam menerima suatu berita, tidak ragu-ragu dan tidak mengingkarinya. Yang kedua ada tolabi, yaitu untuk orang-orang yang ragu terhadap kebenaran suatu berita, sehingga berita yang disampaikan kepadanya perlu diberikan sedikit penguat yang disebut dengan kalimat tolabi atau taukid untuk meyakinkan dan menghilangkan keraguannya. Yang ketiga ada ingkari, yaitu untuk orang-orang yang bersifat ingkar dan selalu menyangkal suatu berita. Untuk kondisi seperti ini, beritanya harus disertai dengan kalam ingkari atau diperkuat sesuai dengan kadar keingkarannya. Selanjutnya, ada tujuan qasam. Kalimat sumpah dalam Al-Quran bertujuan untuk memberikan penegasan dan pengukuhan atas informasi yang disampaikan dalam suatu pesan atau pernyataan dengan menyebut nama Allah atau ciptaannya. Dalam Al-Quran, penyebutan kalimat qasam kadangkala dengan memakai kata aksama dan ada kalanya dengan menggunakan kata halafa atau yamana. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.